Kemudian pelaksanaan operasional yang akan bertindak khotib pada dari PB Al-Quran Ustaz Bapak Husni Kapil SPD FPD sekaligus imam sholat Jumat pada siang hari. Bilal Alhamdulillahillazi ja'ala yaumil jum'ah wa syarru jumadil awwal wa nawwara qulubal mu'minin bil ma'rifah fa anas qulubuhum bit tauhid asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in amma ba'd. Wa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wastawul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa lan wala zalika syai'in syai'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Hadratul muhtaramin jamaah salat Jumat Masjid Mardatillah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini Jumat tanggal 31 Oktober 2025 masih bertepatan pada tanggal 9 Jumadil Awal 1447 Hijriah. Allah masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan, terlebih-lebih suatu hidayah iman dan Islam, sehingga kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk melaksanakan kewajiban Jumat kita seperti Jumat biasa. Salawat dan terima salam kembali kita kirimkan kepada junjungan kita keribuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan serinya kita berselawat, kita mudah mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umat akhir zaman. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana minal jannah. Barang siapa yang menjalankan sunnahku berarti ia cinta kepadaku, dan barang siapa yang cinta kepadaku maka kelak bersama aku dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala bi rahmati wa karamati. Lewat mimbar yang mulia ini khatib tidak bosan-bosannya kembali mengingatkan wabil khusus kepada pribadi atau sendiri. Marilah kita selalu tingkatkan kualitas ketakwaan kita. Takwa dalam arti imtisalu awamiri wa ijtinabu sirra wa alani. Melaksanakan perintah Allah serta menjauhi daripada segala apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam keadaan terang-terangan maupun dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Sidang jamaah Jumat yang berbahagia, lewat mimbar yang mulia ini khatib mengambil tema khutbah, yakni menguatkan ukhuwah Islamiyah di tengah arus polarisasi media. Islam sangat menekankan pentingnya ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan. Karena di dalam persaudaraan Islam itu pasti ada perbedaan. Di dalam perbedaan itu, disitulah nampak daripada rahmat Allah, kasih sayang Allah ketika kita bisa memahami indahnya perbedaan. Jangan memperkeruh daripada sesuatu perbedaan menjadikan suatu permusuhan daripada kita. Justru sekali lagi perbedaan itu menguatkan persaudaraan kita untuk saling bagaimana kita menghargai. Makanya Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan dalam surah Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu adalah bersaudara. Faslihu baina hawaikum. Karena itu damaikanlah antar keduanya. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kamu mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menegaskan
bahwa ukhuwah Islamiyah adalah keniscayaan dan kehidupan dalam Islam. Namun di era modern ini, ukhuwah seringkali terancam oleh polarisasi yang dipicu oleh arus informasi dan media sosial. Banyak polarisasi media dalam kehidupan umat Islam. Di zaman ini, di media sosial telah menjadi sarana utama dalam menyampaikan informasi. Sayangnya, media juga sering digunakan untuk menyebarkan fitnah, menyebarkan berita-berita hoak, propaganda yang memecah belah umat. Polarisasi terjadi ketika umat Islam terpecah menjadi kelompok-kelompok yang saling bertentangan karena perbedaan pandangan, perbedaan mazhab atau ideologi. Rasulullah telah memperingatkan kita tentang bahaya perpecahan. La tahasadu wa la tanajazu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Artinya, janganlah kalian saling mendengki, saling membenci, saling memutuskan hubungan. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Muslim. Polarisasi ini mengakibatkan retaknya ukhuwah Islamiyah, munculnya sikap saling curiga, dan lemahnya persatuan umat. Menguatkan ukhuwah Islamiyah di era digital. Bagaimana mengatasi persoalan ini? Tidak lain dan tidak bukan, kita harus berhati-hati menerima dan menyebarkan informasi. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatasbihu ala ma fa'altum nasibi. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, jika datang kepadamu seorang fasik membawakan suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan sesuatu musibah kepada sesuatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Al-Hujurat ayat 9. Saudaraku yang jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadilah umat yang cerdas dalam memilah informasi dan jangan mudah terpancing oleh berita-berita yang tidak jelas sumbernya. Mengutamakan suatu persaudaraan daripada suatu perbedaan yang bisa memecahkan persaudaraan kita. Al-muslimun akhwalul muslimin, la yazlimu wa la yuslimu wa man kana fi hajat ahikan Allahu fi hajat. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Ia tidak menzaliminya, tidak membiarkannya. Barang siapa yang membantu keperluan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Maka dari itu sekali lagi, mari kita memperkuat komunikasi, silaturahmi kita. Di tengah maraknya teknologi, jangan lupakan pentingnya komunikasi langsung dan silaturahmi. Bertemu secara langsung akan menghilangkan prasangka buruk dan mempererat ukhuwah kita. Man habba ayyubsatalahu fir rizqi wa yansalahu fi athari falyasim rahim. Barang siapa ingin diluaskan rizkinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah kita menyambung silaturahmi. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu mari kita berupaya dengan seni mungkin apapun yang kita terima dari berita di zaman digital ini, di zaman informasi ini, kita harus bagaimana mempelajari dahulu. Jangan kita sebarkan yang kita belum tahu sebenarnya, bahwa berita itu adalah jelas benar. Jangan kita membiarkan berita-berita hoax kita sebarkan, karena itu menjadi dosa buat kita sampai kita di alam barzah atau alam kubur, menjadi dosa selamanya, dan tidak ada yang bisa meneruskan pengampunan untuk kita. Dari sekarang kita harus introspeksi diri, mempererat persaudaraan kita, bagaimana pentingnya memahami tentang sesuatu persoalan daripada berita yang kita dengar. Mungkin demikianlah yang hati dapat sampaikan dalam khotbah yang singkat ini. Sekali lagi kesimpulannya, mari kita mempererat persaudaraan kita di media sosial sekarang ini untuk bagaimana kita memahami yang sebenarnya yang terjadi di era digital ini. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wasil hakim wa taqabbal minni minkum tilawatan as-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru
innahu wal ghafurur rahim. Amin. Amin. Ya Rabbi qabba'in afikna bika ajma'in wa ala al-muslimin wa aghfir man yaquluna astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama qala al-kamal man jahada wa kafara wa asyhadu anna Muhammadan mab'uthun rahmatan lil alamin rahmatan lil bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillah jami'an amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala mubiran wa amira inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. وارض اللهم في الراشدين أبي بكر وعمر عثمان وعلي وصحابة وتابع التابعين والعلماء وإن شاء الله تعالى برحمته وكرامته من الآمنين آمين يا الله آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الحياء منهم والأموات إنك سميع كريم مجيب الدعوات يا قاضي الحاجة. اللهم احينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان وحرمنا الدنيا من الإيمان والجنة دار السلام الإيمان. Allahumma jal baldatana hazihi amnatan mutma'inna al khususan biladul Indonesia al-kahira al-madinatul batam baladut thayyibah rabbul ghafur. Allahumma anzur islam wal muslim wal mujahidin fi sabilillah al-madinatul Palestin bi rahmatika wa ridha wal inayah ishkariman aw musyahidan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batil batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Iqamis shalah. Insyaallah lulus keberhasilan bapak salat. Allahu akbar Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ala qalat salat, ala qalat salat. Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillah.